Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ashifa. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Baik semuanya, jadi kita di sini akan membahas tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Nah, di kotak pertama ini kita akan membahas tentang alasan kebutuhan modal usaha baru, sumber-sumber modal personal, potensi peningkatan pendanaan. Pembiayaan atau modal adalah faktor penting dalam menjalankan bisnis. Jadi kita bahas aja ya. Yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha. Jadi itu contohnya kayak pengembangan bisnis, modal diperlukan untuk mengembangkan bisnis seperti memperluas operasi, produk atau layanan. Operasional sehari-hari, pengadaan aset, penanggulangan krisis. Di poin berikutnya ada sumber modal personal. Itu contohnya kayak tabungan pribadi, hibah atau warisan, pinjaman pribadi atau investasi pribadi. Jadi kita tabungan pribadi itu misalnya kayak pengusaha dapat menggunakan tabungan pribadinya sebagai modal awal untuk kita mengembangkan bisnis atau membuka bisnis. Nah, di poin ketiga ini ada potensi peningkatan pendanaan. Jadi contohnya itu kayak pinjaman bisnis, ekuitas, crowdfunding, atau terus lalu ada venturi capital sama pendanaan internal. Jadi pinjaman bisnis itu, jadi yang dimaksud poin ketiga ini kayak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal. Jadi misalnya kita tuh minjam dari bank, nanti kita untuk usaha kita modal, nanti terus lalu diganti ke bank dengan cara biasanya itu mencicil ya. Jadi itu tadi penjelasan dari kotak pertama. Kita lanjut ke kotak yang kedua. Jadi di kotak kedua ini kita akan membahas tentang business angels, jenis venturi capital, sama initial public offering. Yang pertama ada business angels. Business angels adalah individu dengan kekayaan pribadi yang menginvestasikan uang mereka dalam bisnis startup atau perusahaan yang sedang tumbuh. Mereka biasanya memberikan modal dan pengalaman bisnis mereka sendiri untuk membantu perusahaan tumbuh. Yang kedua ada jenis-jenis venturi capital. Jenis-jenis venturi capital di sini ada venturi capital. Venturi capital yaitu adalah bentuk pembiayaan ekuitas yang disediakan oleh perusahaan modal ventura. Jenis-jenisnya sendiri di sini ada venturi capital awal, venturi capital pertengahan, dan venturi capital lanjutan. Yang ketiga ada initial public offering. Nah, jadi ini tuh proses di mana perusahaan memutuskan untuk mencatatkan sahamnya di bursa saham publik untuk mendapatkan dana dari pemegang saham publik. Perusahaan mengeluarkan saham untuk dijual kepada masyarakat dan pemegang saham awal dapat menjual saham mereka di pasar terbuka. Sumber-sumber pembiayaan ekuitas ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat menjadi pilihan yang cocok tergantung pada tahap pertumbuhan dan kebutuhan perusahaan Anda. Selanjutnya kita akan bahas kotak ketiga, yaitu di sini ada bank komersial, SBA, dan sumber-sumber pinjaman lainnya. Jadi kita bahas ya sekarang. Yang pertama ada bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang umumnya menawarkan berbagai jenis pinjaman bisnis, termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan pinjaman properti. Biasanya Anda perlu memberikan jaminan atau memiliki riwayat kredit yang baik untuk mendapatkan pinjaman dari bank komersial. Jadi pinjaman bank komersial ini tidak sembarangan meminjam ya teman-teman. Lalu yang kedua ada SBA Guaranteed Loan atau pinjaman yang dijamin. Program ini diselenggarakan oleh US Small Business Administration di Amerika Serikat. SBA memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman, biasanya bank, untuk mengurangi resiko mereka sehingga memudahkan bisnis kecil untuk mendapatkan pinjaman.
Lalu pinjaman-pinjaman lainnya ada seperti koperasi kredit, pinjaman online, pembiayaan faktur, pinjaman dari pihak ketiga, pembiayaan vendor, program pemerintah atau subsidi, kartu kredit bisnis. Nah, jadi pilihan pembiayaan pinjaman yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan situasi keuangan bisnis Anda. Selalu penting untuk memahami persyaratan dan tingkat bunga yang terkait dengan setiap sumber pembiayaan sebelumnya untuk mengambil keputusan. Nah, yang terakhir atau kotak keempat, kita akan membahas leasing atau sewa dan SBIR and STTR grant. Cukup asing ya, tapi nggak apa-apa kita bahas sama-sama ya. Jadi yang pertama ada leasing atau sewa. Anda dapat menyewa atau melakukan leasing untuk aset seperti kendaraan, peralatan, atau bahkan properti tanpa harus membelinya secara langsung. Ini dapat membantu mengurangi beban keuangan awal. Nah, selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer Grants. Program-program pemerintah seperti SBIR dan STTR memberikan hibah kepada bisnis kecil yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Hibah ini dapat membantu mendanai proyek inovatif dan pengembangan produk. Pendanaan melalui perusahaan mata uang atau kripto. Beberapa perusahaan menggunakan penjualan token mata uang kripto, initial coin atau initial coin offering, sebagai sumber pembiayaan untuk proyek blockchain atau teknologi terkait. Lalu ada perjanjian bagi hasil. Dalam model ini, investor dapat memberikan dana dalam pertukaran bagi sebagian dari pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh bisnis. Nah, selanjutnya itu di sini sebenarnya ada banyak. Contohnya itu seperti pendanaan dampak sosial, lalu ada barter, pembiayaan vendor dengan bagian kredit besar. Jadi, pemilihan sumber pembiayaan kreatif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Anda. Sebelum mengambil langkah, selalu penting untuk melakukan riset atau konsultasi dengan profesional keuangan atau hukum yang dapat membantu Anda memahami implikasi dan persyaratan yang terkait dengan sumber pembiayaan tersebut. Jadi, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.